Jumpa lagi rekan trader di penghujung minggu ini bersama saya kembali lagi Maurits. Kita akan mengulas lagi pergerakan gold pada penutupan minggu ini. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya rekan trader bahwa hari ini pergerakan gold benar-benar menunggu sampai news yang akan dikeluarkan pada pukul 20.30 nanti GMT Amerika. Oleh karena itu pergerakan gold hari ini benar-benar berfluktuatif. Tapi ya seperti yang judul yang telah saya bilang bahwa gold ini dia sudah menembus level yang paling tertinggi. Tapi apakah dia akan siap-siap membalikan arah atau ya, dia akan siap-siap membalikan arah atau dia akan melanjutkan? Ya. Ini ada dua sisi yang benar-benar ingin saya bahas buat rekan trader semuanya. Karena kalau kita lihat di sini secara teknikal, rekan trader udah lihat bahwa dia setelah menembus di 1847.33 seperti yang telah saya perkirakan sebelumnya, ya. Nah, dia sudah menyentuh 47 ya, 47, berapa nih, lebih tinggi lagi ya. Nah, yang menjadi permasalahan sekarang dia ini sudah berada pada titik kulminasi di indikator RSI. Nah, rekan trader lihat. Ini artinya tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba menyentuh dan berbalik arah. Akan tetapi masih ada peluang untuk dia naik lebih tinggi lagi. Apakah dia bisa menyentuh level yang paling tertinggi di 1851 di sini? Nah, ini dia. Ini saya gambar dulu. Nah, oke. Nah, ya. Tidak tertutup kemungkinan dia bisa menyentuh level yang paling tinggi lagi di 1851.54 ya. Tidak tertutup kemungkinan, segala sesuatu itu tuh bisa saja terjadi rekan trader ya. Nah, ini saya kasih gambar ini dulu. Nah, oke. Ini menjadi pertanyaan yang paling besar rekan trader. Dan saya kembali lagi bilang buat rekan trader bahwa bagaimana kelanjutannya setelah nanti masuk di pasar Amerika, ya, apalagi di saat akan ada news. Nah, ini dia. Ini dia rekan trader. Rekan trader bisa lihat di sini berapa jam kemudian nanti pada pukul 10 malam waktu Indonesia bagian barat, dia ini pasti akan ada news rekan trader ya. Nah, news yang terjadi ini kan tentang indeks manajer pembelian PMI non manufaktur dan diperkirakan 54,5. Sebelumnya 52, 54,5. Nah, permasalahannya apakah nilai yang akan dikeluarkan ini menunjang pergerakan dari dolar Amerika? Nah, ini dia. Kalau umpamanya menunjang, artinya akan terjadi pembalikan arah, ya. Akan terjadi pembalikan arah, dan pembalikan arah ini saya memprediksikan dia akan mencoba balik arah. Minimal dia akan kembali dulu ke daerah sini ya, minimal 1841.42 ya. Saya gambar dulu. Ini minimal nih. Ini. Dia minimal balik ke sini, atau bisa juga dia akan turun di level yang paling terendah di 1838. Nah, ini dia. 1838 di sini ya. Oke, saya kasih tanda dulu buat rekan trader semuanya. Rupanya kalau hijau ketemu kuning jadinya biru ya. Saya baru tahu juga, hijau ketemu kuning jadinya biru. Biru muda ya. Nah, oleh karena itu rekan trader, ini adalah skenario pertama. Ini saya pasang skenario pertama dulu ya. Skenario pertama. Saya tulis sini aja kali ya. Nah, ini skenario pertama. Nah, saya kembali lagi saya bilang bahwa apabila dia tidak bisa menembus sampai level tertinggi, artinya dia akan pembalikan arah ya rekan trader ya. Skenario pertama, saya menyatakan bahwa nih nanti dia akan berbalik arah, dia akan coba nih ya. Dia akan mencoba sampai di level sini nih, 1857. Tapi kalau tidak, otomatis dia akan berbalik arah, dan saya memprediksikan pembalikan arah dia itu akan sampai di level mencoba di 1842, dan kalau memang bisa lebih lagi sampai ke 1838 ya. Itu skenario pertama ya.
Tapi bagaimanakah skenario berikutnya, skenario kedua? Nah, ini skenario kedua ini dia akan mencoba untuk naik terus. Dia akan mencoba naik terus, kita lihat dulu ya. Oke. Dia akan mencoba naik terus sampai di 1851. Apabila dia menembus 1851, saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba sampai level yang paling tertinggi di seputaran sini, rekan trader. Di sini deh, dia akan coba naik. Walaupun ini sangat sulit banget, 1856. 1856 adalah tujuan yang akan dicapai apabila memang benar-benar ya. Ini skenario kedua. Apabila dia memang benar-benar bisa melewati level di 1851. Jadi skenario kedua prinsipnya dia ini akan coba naik ya, dia akan menembus di sini dan dia akan coba menembus sampai di level yang paling tertinggi di sini. Ini adalah skenario kedua. Nah, saya kasih dulu skenario kedua. Nah, oke. Dari sini kita bisa lihat bahwa dia akan mencoba awal untuk menembus 1851. Kalau dia lewat, dia akan mencoba sampai 1856. Tapi untuk lebih tinggi lagi, saya pikir bahwa dia tidak akan terjadi, rekan trader. Untuk lebih tinggi lagi, saya berpikir dia tidak akan terjadi. Jadi pada prinsipnya, apapun hasilnya, kalau dia udah menembus 1851, dia pasti akan turun lagi. Dan peluang penurunan yang paling terdekat adalah di 1842 yang warna biru sini, ya. Atau kalau dia melebihi lagi di 1838. Tapi kalau memang nanti berita pada pukul 10 malam dia tidak menunjang, artinya dia akan mencoba naik terus sampai 1856. Itu adalah puncak yang akan dicoba tercapai oleh gold pada hari ini. Dan kalau kita lihat juga secara waduh, dari tadi saya cerita-cerita rupanya belum ada ini. Saya balik lagi deh. Nah, ini dia, saya balik lagi. Nah, oke, dari tadi saya ngomong belum ada semuanya rupanya ya. Aduh, udah berbusa-busa mulutku ini. Nah, ini saya ulang lagi skenario pertama. Dia akan naik sampai di 1847, udah melewati ya. Tapi kalau dia akan mencoba sampai di 1851. Kalau dia tidak sampai di sana, otomatis dia akan pembalikan arah, dan pembalikan arah akan mencoba balik ke 1842, dan kalau menembus lagi dia akan mencoba sampai di 1838 yang merupakan nilai yang paling tertinggi, terendah. Itu skenario pertama. Skenario kedua, dia akan mencoba melewati 1847, dia sudah lewat ya. Dia akan mencoba sampai 1851. Kalau sampai 1851 dia tidak balik arah, dia akan lanjut terus sampai 1856. Dan setelah itu, menurut saya dia udah tidak akan jauh lagi. Dia tidak akan naik lebih tinggi lagi dan siap-siap dia akan berbalik arah. Ya, rekan trader ya. Jadi itu adalah skenario yang akan kita bahas pada pembahasan gold pada kesempatan kali ini. Nah, dari sini kita bisa lihat semuanya bahwa arah pergerakannya memang menunjang. Tapi tetap saya bilang sekali lagi bahwa dia akan tetap menunggu news yang akan terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Kuncinya di news ini. Tapi tetap peluang kenaikan masih sangat besar. Akan tetapi hati-hati, news tersebut bisa membalikan semuanya, dan pembalikan yang paling terendah adalah di seputaran 1842.45. Oke, rekan trader semuanya, demikianlah analisa kupas tuntas gold pada kesempatan kali ini. Intinya kita mengupas dan kita menuntaskan gold supaya lebih jos lagi. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam sehat selalu. Selamat menikmati weekend ini supaya bisa menjadi hari yang luar biasa, hari istirahat buat keluarga kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Profit Indonesia.